dari a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa tadi hasil sidang isbat itu kita malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Terlihat di Aceh, memang kalau secara perhitungan hisab itu Aceh sudah di atas 4 derajat. Sebenarnya kalau dalam cuaca memang tidak bisa dijadikan, namun alhamdulillah sudah bisa terlihat. Dan besok kita mulai puasa. Kalau hisab memang puasa kita 30 hari. Jadi lebaran itu kalau hisab nanti kita masih menunggu isbat lagi, yaitu 30 hari. Lebarannya tanggal 31 Maret. Jadi hari Senin tidak salah. Kita melihat dan ya ayyuhalladzina amanu hisab. Mengapa hasil hisab ini dikonfirmasi oleh mengapa dipanggil orang beriman? Tidak melihat anak bulan, karena ini sebenarnya untuk menyamakan beberapa perbedaan dan pendapat tentang penafsiran tentang hadis. Kalau saya tidak menjelaskan berikutnya ya itu. Dan fatwa MUI itu memang harus dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi. Nanti keputusannya apakah hisab, apakah melihat dengan hitungan atau melihat dengan mata kepala. Ya. Nah ini juga tadi disepakati juga memang tidak terlihat di wilayah timur, tidak terlihat sampai wilayah Jawa. Di Aceh baru terlihat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk Bapak Ibu sekalian, mohon izin yang malam pertama ini ada beberapa hal saya selaku takmir atau DKM Masjid Al-Muhajirin. Yang pertama, tentu saja kita pada perpanggilan Ramadan sebagaimana perintahnya di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa di situ yang dipanggil orang beriman? Pertama kan Islam. Kita katakan sudah beriman, tentu saja nanti akan dijelaskan oleh beberapa para penceramah kuliah singkat kulkas atau kultum. Jadi saya sudah susun bersama kawan-kawan seluruh pengurus. Itu ada kultum setiap malam sebelum sholat tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian imam tarawih juga kita gilir, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Jadi ini mudah-mudahan akan menambah keilmuan kita tentang bukan hanya tentang puasa. Saya minta nanti kepada para penceramah bukan tentang puasa atau Ramadan, bisa saja tentang hal yang lain memang yang bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhabannya Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di akhir zaman uswatun hasanah bagi kita, mudah-mudahan kita semua akan syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini juga kita akan isi nanti dengan tadarus. Monggo yang mau ikut tadarus, di samping tadarus di rumah masing-masing. Jadi di sini tadarus biasanya sampai jam 10. Ya. Monggo silakan bersama-sama. Kalau di sini saling simak. Jadi kalau yang bacaannya agak kurang dibetulkan gitu ya. Bukan disalahkan, yang dibetulkan gitu ya, supaya sama-sama bacanya betul sesuai dengan kaidah tajwidnya. Jadi itu kalau di rumah mungkin bisa 2-3 juz, tapi kan ada mungkin nggak ada yang nyalahkan kalau di rumahnya. Itu monggo, kalau di rumah juga silakan. Ditargetkan yang 2, tapi bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, 4 kali hatam di rumah silakan. Tapi kalau yang sampai
ribuan kali hatam saya belum percaya gitu ya, kayak mana baca ya. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali ya insya Allah masih bagus bacanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibu-ibu kita dimohon nanti membantu menyiapkan takjil buka. Jadi takjil buka. Di takjil buka ini kita sama-sama siapkanlah menyisihkan sebagian rezeki kita di ya setahun kemarin saya lihat bisa sampai 40-30 porsi ya. Silakan, mau ada gorengan, mau ada kurma, mau ada apa saja, rebus pisang, rebus singkong, silakan dibawa. Mudah-mudahan kalau kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ya, pahalanya akan sama dengan yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi silakan ibu-ibu, monggo setiap sore saya tidak jadwal, silakan saja bagi yang berkelapangan rezeki atau kelebihan di rumah dikirim ke masjid sebelum maghrib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari Ahad kita akan isi dengan kajian subuh. Ada 4 Ahad sudah saya hitung. Jadi Ahad besok mungkin kalau nggak salah akan diisi oleh Ustaz Alianda. Ahad kedua dan ketiga nanti saya akan konfirmasi dengan Pak Ustaz untuk bisa mengisinya. Kemudian nanti akan disiapkan bagi bapak maupun ibu minuman hangat ya, disiapkan ada kita siapkan gula kopi teh ya. Di atas juga disiapkan, di spesial juga disiapkan monggo bagi yang tadarus untuk yang perlu mau kopi malam silakan. Kemudian juga 10 hari terakhir di itikaf insyaallah nanti sebagai kesepakatan kemarin akan kita siapkan sahur yang itikaf ya, kita siapkan sahur. Kemarin baru kita siapkan 20 porsi ya, tidak salah ya Pak. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa nambah, silakan nanti kita sama-sama berapa orang yang itikaf kita siapkan, apakah nasi kotak atau mungkin akan di prasmanan di depan, monggo saja. Bagaimana praktisnya untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang paling banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Kalau mau mencontoh Rasulullah, ya monggo. Itu kotak amal itu memang saya suruh jalan kan? Yang di ujung, ya alhamdulillah. Ya nggak ketek 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, syukur. Yang penting ikhlas. Ya, yang penting ikhlas. Memang yang banyak masuk surga kata Pak Ustadz itu uang 2.000 yang paling banyak masuk surga. Karena saya hitung setiap Jumat, setiap apa, itu uang 2.000 ya pahala yang paling banyak. Nomor 2 uang 5.000 masuk surga juga. Nomor 3 uang 10.000. Nah uang 100.000 sedikit sekali, uang 50.000. Ya, surganya surga Firdaus gitu Pak. Nah monggo ikhlasnya lah dulu. Yang bagus itu katanya yang besar dan ikhlas. Tapi yang kecil kalau ikhlas bagus, tidak ada yang tidak bagus. Monggo silakan. Kalau itu bisa bapak-bapak selama 30 malam ini besok membawa 2.000 aja kan sudah berapa? 60.000 ya. Kalau jamaahnya ada 1 juta berarti sudah 60 juta ya, terkumpul sebulan. Tapi jamaah kita paling banyak terawih saya lihat ya mungkin sekitar 100 lah sama ibu ya. 100 kali 2.000 kan lumayan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan ibu juga diisi kotak. Kemudian saya mohon kepada para imam dan petugas kultum ya, karena kultum singkat ya sesingkat-singkatnya, tapi juga jangan terlalu singkat. Juga jangan namanya kuliah 7 menit jadi kuliah 70 menit. Jadi baru selesai jam 9 misalnya. Nanti kan kekasihan ibu-ibu. Kedua, bagi imam-imam dimohon pusat kebijakannya. Ada ibu-ibu sepuh, ada bapak-bapak sudah sepuh. Kalau baca ayat, ya kalau Al-Baqarah dipotong-potong kayak gitu. Dan Al-Baqarah berpindah hari surat berikutnya bisa selesai jam 11 atau 12 malam baru selesai. Nah ini kalau dipotong lah, potong berarti kan karena ini nanti saya mohon misalnya An-Naba Ustaz jadi bagi 2 atau bagi 3 gitu ya. Jadi bagi 4 atau An-Naba selesaikan di tarawih gitu. Nah itu silakan.
Tapi kalau tanabah terus pindah lagi surat-surat yang panjang-panjang, nah khawatirnya makmumnya lama-lama biasanya bagi anak muda. Saya kadang-kadang dengar anak muda itu cari yang pendek saja lah, imamnya kita pindah-pindah. Akhirnya cari yang trikul itu, trikul Allah, kuliah. Walaupun lebih banyak lebih bagus. Memang ada yang satu malam satu juz, tapi mungkin untuk jamaah kita yang penting kita melaksanakan sholat itu berjamaah dengan khusyuk. Jadi mohon kebijakan daripada para imam, khususnya yang banyak hafalan surat panjang. Kalau saya sih biasanya yang pendek-pendek gitu, karena nggak hafal yang banyak. Kalau sudah hafal lupa lagi. Ya. Nah itu monggo saya minta kebijakan dalam mohon kebijakannya untuk tidak terlalu panjang. Yang penting tidak mengurangi kehusuan dan pahala sholat kita. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita laksanakan. Siangnya siang Ramadan, malamnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, sholat tarawih kita laksanakan 8 rakaat, 2, kemudian ditambah witir 3 seperti biasa. Bagi yang malamnya mau melanjutkan tahajud, kalau sudah witir ya tinggal tahajudnya saja ya Ustaz ya. Jadi mungkin silakan jadi laksanakan. Mari kita isi Ramadan ini karena pahalanya berlipat ganda. Bulan ini bulan maghfirah, juga banyak ampunan. Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sedikit tentang pelaksanaan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan setiap malam nanti akan ditambah oleh para ustadz kita, para dai kita untuk menambah keilmuan kita. Mudah-mudahan selama Ramadan di samping melaksanakan ibadah kita menuntut ilmu, menambah ilmu sehingga ibadah kita tambah berkualitas nilainya, Saya rasa itu malam hari ini untuk Imam Dr. Ustaz Doni Sastrawan, kita akan berdiri dengan yang lain dan sampai ke malam 29 atau 30. Dan satu lagi, insya Allah nanti untuk peringatan Nuzul Quran akan disatukan dengan buka bersama. Mudah-mudahan kita akan tetapkan harinya, mudah-mudahan jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, marhaban di Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin kami takmir masjid apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam mengelola manajemen kemasjidan kaum muhajirin. Sekali lagi, mari kita isi Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya kita melaksanakan ibadah dan sebanyak-banyaknya juga kita meninggalkan hal-hal yang tidak atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.